Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firas Asyafri dengan NIM E1E02410129. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Legenda Batu Menangis. Alkisah, di atas sebuah bukit jauh dari pemukiman penduduk di Kalimantan Barat, hiduplah ibu bersama anak perempuannya. Suaminya sudah lama meninggal tanpa mewariskan harta yang berarti. Kehidupan menjanda di umur yang cukup tua tak memberikan ibu banyak pilihan. Ia tidak mungkin menikah lagi, jadi ibu harus berusaha sendiri untuk menghidupi anak perempuan kesayangannya yang bernama Darmi. Setiap hari ibu bekerja keras, mengurus kebun sayur sejak pagi buta, menanam bibit, menyiram tanaman, memberi pupuk, memanen, dan menjual hasil panennya ke pasar. Belum lagi ibu harus mengurus anak perempuannya yang masih kecil, juga mencari kayu bakar untuk memasak. Kulit ibu yang dulu awalnya cerah, kini menghitam. Badannya dulu yang bugar, berat badannya dulu yang bugar, kini pun mulai menyusut. Ibu tidak memiliki waktu untuk mengurus dirinya sendiri. Ibu berharap Darmi bisa hidup bahagia tidak seperti dirinya. Maka Darmi pun dimanja dengan penuh kasih sayang. Darmi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Kulitnya kuning langsat, tubuh semampai paras mempesona, dan rambutnya hitam legam panjang terurai. Darmi juga selalu mengenakan baju yang indah, aksesoris yang indah. Berbeda dari ibu yang sudah lama tidak mengganti barang untuk diri sendiri. Pakaiannya masih sama seperti sebelumnya. Pakaian yang lusuh, yang sudah berulang kali dipakai oleh ibu. Ia sudah tua pikirnya, tak memerlukan lagi semua hal itu. Tapi Darmi masih muda dan suka bergaul. Darmi selalu senang jika dibelikan baju baru, aksesoris baru, dan alat berhias. Lama-kelamaan hanya benda-benda itu saja yang ada di benaknya. Darmi senang sekali bercermin. Ketika ia bercermin sambil menyisir rambutnya, ia sadar bahwa dirinya sangat cantik. Tapi hanya itu pula yang Darmi lakukan, mengagumi diri sepanjang hari saat ibu saat ibunya bekerja keras di kebun. Suatu hari, ibu lupa mengantar pesanan sayur ke pelanggannya di desa. Ibu meminta tolong pada Darmi untuk memasak, tapi saat pulang, Darmi masih bersolek. Jangankan memasak, kamarnya pun masih berantakan seperti saat ibu tinggalkan. Saat ditanya, Darmi malah geram. Ia marah pada ibunya karena ibunya mengganggunya berdandan dan meninggalkannya kelaparan tadi. Akhirnya ibu juga yang membuat makanan, kemudian membereskan kamar Darmi. Darmi lama-kelamaan makin kenakan. Untuk mengambil segelas air saja, ia harus memanggil ibunya. Tak pernah sekalipun Darmi mengerjakan pekerjaan rumah, apalagi berpanas-panasan di kebun sayur atau membawa barang dagangan ke pasar. Tapi saat menginginkan sesuatu, Darmi akan merengek hingga mendapatkan keinginannya. Jika ibu tidak punya uang, maka Darmi akan marah besar, mengatakan ia kesal dilahirkan di keluarga miskin ini. Hal ini membuat ibunya sedih dan seringkali menguras uang tabungannya. Bagaimanapun, Darmi adalah satu-satunya cinta ibu, anaknya tersayang yang ia
besarkan sendiri dari kecil. Suatu hari, sisir semata wayang Darmi patah, membuatnya uring-uringan sepanjang hari. Ia mau mendapatkan sisir baru. Ia berpikir sisirnya itu harus lebih cantik dari sisir lamanya. Maka Darmi pun memberitahu pada ibunya untuk membeli sisir baru yang lebih cantik. Akan tetapi Darmi berubah pikiran. Ia tak percaya selera ibunya. Lagian, jika ikut ke pasar, Darmi bisa melihat aksesoris cantik dan mendapatkannya juga. Akhirnya, Darmi memutuskan ikut ibu ke pasar. Darmi yang takut kulitnya terkena sinar matahari membawa daun besar sebagai payung, sedangkan ibu menarik gerobak berisi sayur dengan tubuh rentannya. Satu, dua, tiga orang melewati mereka sambil memberi pandangan sinis. Di benak Darmi itu karena orang melihat ibunya mengenakan pakaian yang lusuh, pakaian seperti pengemis, kurus dan lesuh. Oleh karena itu, Darmi mengambil langkah cepat, meninggalkan ibu di belakang, sehingga orang tak tahu wanita penarik gerobak itu adalah ibunya. Tak disangka, Darmi bertemu kawan di perjalanan. Mereka berbincang sampai ibunya sampai. Ibu bertanya kepada Darmi, berharap diperkenalkan kepada temannya Darmi, tapi malah Darmi memperkenalkannya sebagai pembantunya. Hati ibunya pun terasa hancur mendengar perkataan anaknya. Ia menahan tangis dan tak mampu berkata-kata. Tahu ibunya diam dan menerima dibilang pembantu. Darmi mengulangi kata-katanya tiap ada orang yang menyapa. Sesampainya di pasar, Darmi sengaja mengikuti ibu menjual sayur agar bisa mengintip berapa penghasilan yang dihasilkan ibunya dari menjual sayur itu. Ketika selesai bertransaksi, Darmi langsung meminta uang. Awalnya, ibu hanya memberi Darmi uang untuk membeli sisir, tapi Darmi malah memarahinya di depan umum. Sudah lelah akan perangai anaknya, membuat ibu pasrah dan menyerahkan semua pendapatannya hari itu. Entah bagaimana caranya esok ia membeli bibit dan beras untuk keberlangsungan hidupnya. Darmi girang mendapatkan uang banyak yang diberikan oleh ibunya. Ia langsung membeli semua hal yang terlihat menarik di matanya. Tapi setiap ibu menghampiri untuk mengakrabkan diri atau memujinya, Darmi malah melengos. Beberapa kali ibu mencoba hingga akhirnya tak tahan lagi. Ia biarkan saja Darmi menghabiskan uang sampai ia puas. Kecantikan Darmi membuatnya banyak disapa pemuda di pasar, sampai ada yang mau mengantarkan pulang. Bagaimanapun, ibu khawatir akan keselamatan Darmi. Ibu mengikuti Darmi dari belakang untuk menjaganya. Darmi terlihat asik sekali mengobrol dengan komplotan pemuda yang katanya mau mengantar pulang itu. Makin lama, pemuda-pemuda makin mendekat ke putri ibu, sehingga ibu harus memperingati Darmi dengan memanggilnya. Sontak, para pemuda itu menengok ke arah ibu, lalu bertanya pada Darmi, memastikan apakah yang memanggil itu adalah ibunya. Kali ini Darmi tertawa, mengatakan, bagaimana mungkin wanita yang terlihat seperti gembel itu adalah ibunya. Darmi bilang ia berasal dari keluarga berada. Ibunya cantik dan sedang menunggu di rumah. Darmi menambahkan, wanita itu adalah pekerja rumah
yang ada di kediamannya. Maka para pemuda itu ikut tertawa menyadari betapa konyol pertanyaan tadi. Cukup sudah, Ibu Darmi tidak kuat lagi. Ia melepas gerobak yang dipegangnya, lalu bersimpuh ke tanah. Sakit hati membuat ibu menangis. Ia mengeluarkan tangis yang selama ini tertahan, seraya meminta pertolongan kepada Tuhan untuk mengakhiri sakit hati ini. Sakit hati, lelah, dan doanya yang sia-sia meminta kebahagiaan untuk si Darmi, si anak durhaka. Kemudian tiba-tiba langit berubah gelap, angin berhembus kencang. Ternyata toh Tuhan mendengar doa ibu. Darmi yang masih dikelilingi oleh para pemuda itu tiba-tiba merasa kakinya kaku dan berat. Seketika Darmi menyadari ia terkena kutuk karena perbuatannya pada ibu. Saat tubuhnya semakin berat, Darmi menangis ketakutan. Saking beratnya, tubuh Darmi tertarik ke tanah. Kini ia bersimpuh, menangis dengan kencang. Kakinya berubah menjadi batu, lanjut merambat ke pinggulnya. Darmi makin ketakutan. Ia memanggil-manggil ibunya, meminta maaf dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Ibunya hanya bisa melongo, lalu menghampiri putrinya yang separuh menjadi batu. Keduanya menangis bersama, hingga akhirnya Darmi berubah sepenuhnya menjadi batu. Anehnya, dari dalam batu Darmi tetap keluar air mata yang bertahan beberapa lama. Oleh para pemuda, batu itu dipindah ke sisi tebing agar Darmi tidak merasa kesepian. Lambat laun, penduduk sekitar kemudian menyebutnya sebagai batu menangis. Sekian cerita dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan uh, dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Uh, saya pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.